Halo semuanya, kali ini saya akan memaparkan ide praktik baik yang telah saya lakukan di SDN Peterongan, Semarang. Saya memiliki ide untuk praktik baik berpedoman pada proses pembelajaran yang saya sesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu dapat melatih kemandirian, berkolaborasi, dan peka terhadap lingkungan. Serta prosesnya sesuai dengan kodrat alam yang sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga mereka akan senang pergi sekolah dan merasa sangat rugi ketika tidak berangkat ke sekolah. Untuk model yang saya berikan adalah PBL. Dengan praktik baik yang saya lakukan itu menitik beratkan pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar. Di sini saya menggabungkan media yang berbasis teknologi dan benda konkret, yaitu quiz board wall dan papan yes or no, serta kotak benar dan salah guna melatih jiwa mandiri, berani unjuk diri, dan saling berkolaborasi. Inilah media yang saya gunakan, papan yes or no. Yes untuk kalimat yang argumentasi, kemudian kalau no itu kalimat yang bukan argumentasi, dan soalnya itu tayang di word wall yang saya tayangkan di proyektor. Kemudian alasan penguat saya untuk memilih ide tersebut karena video berikut ini. Sebagai seorang pendidik itu haruslah menjadi teladan, Betul. haruslah kemudian memotivasi, dan kemudian haruslah menjadi pemberdaya. Instructional leader atau pemimpin yang bisa fokus kepada pembelajaran ini menjadi hal yang penting. Akhirnya pendidikan untuk murid inilah tujuannya. Tiap pendidik itu harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi apa yang terbaik untuk murid, lakukanlah. Mewujudkan sebuah pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan dan berpihak kepada murid. Mari bersama-sama kita serentak bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Dan alasan lain saya melakukan praktik baik dengan ide tersebut karena berdasarkan hasil observasi pada peserta didik, yang mana peserta didik kelas 4A ini mayoritas anaknya hiperaktif, sehingga pembelajaran harus memfasilitasi mereka untuk aktif dan selalu ada timbal baliknya pada setiap tahapnya. Dan berikut ini adalah cuplikan praktik baik yang saya lakukan.
Dalam pelaksanaan praktik baik, tentu saja saya mendapatkan tantangan. Namun, saya juga telah melakukan solusi terhadap praktik baik yang saya lakukan. Tantangan dan solusinya adalah sebagai berikut. Anak yang hiperaktif, maka solusi saya itu harus keliling kelas guna dapat memfokuskan kembali peserta didik supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian tantangan lainnya, dalam kelas itu tidak ada wifi, sehingga solusi yang saya lakukan adalah saya harus mempersiapkan kuota yang sinyalnya kuat digunakan di kelas tersebut. Sehingga hari sebelum pelaksanaan pembelajaran sudah saya cek mulai proyektornya, sound, kemudian kekuatan sinyal dan lain sebagainya. Serta tantangan yang ketiga yaitu peserta didik harus tenang dan belajar sesuai dengan gaya belajar. Sedangkan pada karakteristik peserta didiknya itu mereka adalah hiperaktif. Maka solusi yang saya berikan adalah setelah belajar selalu ada umpan balik dari saya, baik pertanyaan secara lisan maupun kuis ataupun games, sehingga dapat memaksimalkan hasil belajar yang telah mereka dapatkan. Tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanya anak yang butuh perhatian. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanya anak yang salah mendapatkan treatment dalam pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.